Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Karenanya kita masih diberikan kesempatan mereguk nikmatnya Islam, nikmatnya iman, hidayah, taufik, serta inayahnya. Semoga senantiasa dimudahkan untuk kita istiqomah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pada golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali bertemu lagi di rubrik serba-serbi muslimah dalam pernikahan dan rumah tangga. Ketika berbicara masalah pernikahan dan rumah tangga, maka ada sesuatu yang paling mendasar, yaitu mitsaqun ghalidz. Apa sih sebenarnya mitsaqun ghalidz ini? Tersebut di dalam Quran surat An-Nisa ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidza. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain, yaitu di antara suami dan istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidza, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Masya Allah, di dalam ayat tersebut ada satu kata yang begitu dalam maknanya, yaitu mitsaqan ghalidza. Diartikan adalah akad pernikahan. Lebih jauh lagi, mitsaq ini dimaknai sebagai sebuah janji komitmen, sahabat muslimah. Mitsaq ini dimaknai sebagai sebuah janji komitmen. Ghalidza diartikan sebagai kuat, kokoh, tegas, dan berat. Yang mana dipertegas lagi di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, menyatakan bahwa ketika seseorang laki-laki mengambil perempuan dari orang tuanya dalam maksud untuk dinikahi, maka berarti laki-laki tersebut hakikatnya telah melakukan perjanjian atas nama Allah. Atas nama Allah yang mana ia telah menghalalkan melalui kalimat Allah juga. Nah, di sini sahabat muslimah, perjanjian yang kuat, yang kokoh, yang tegas, bahkan perjanjian yang berat ini harus kemudian betul-betul difahami oleh suami maupun istri, bahwa sejatinya ikatan yang diikrarkan melalui ijab qabul kepada wali dari seorang perempuan, sejatinya walaupun itu terlisankan kepada makhluk, tapi itu sebuah janji atau komitmen yang terhubung langsung ke langit, yaitu perjanjian langsung dengan Allah. Sehingga yang perlu kita pahami adalah konsekuensi lebih jauh dari janji yang terucap tadi, sahabat muslimah. Perjanjian yang mengatasnamakan Allah, maka harusnya sebagai seorang yang beriman, pasangan suami istri yang beriman haruslah menghormati perjanjian yang kuat dan agung ini. Maka dikatakan bahwa
seorang laki-laki walirrijali alaihinna darajatullah. Seorang laki-laki itu memiliki satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan seorang istri di hadapan Allah. Dan itulah bagian dari konsekuensi atas janji komitmen yang terucap, yaitu harus ada tanggung jawab di dalamnya atas suami dengan sepenuh kesadaran ketika mengucapkan janji ini. Karena fenomenanya sahabat muslimah, banyak orang menikah ya, calon suami, calon istri tidak memahami atas konsekuensi dari pernikahan setelah akad ijab kabul. Padahal ada sebuah komitmen yang luar biasa agung dan konsekuensinya sangat besar. Maka karenanya di sini haruslah ya, di sisi pertama adalah pasti seorang laki-laki haruslah kemudian bersungguh-sungguh mengatur kehidupan keluarganya, melindungi keluarganya, menafkahi, memikul tanggung jawab untuk memutuskan masalah-masalah, juga yang mengambil peran sebagai pemimpin nahkoda itu betul-betul harus kemudian dipahami bagi seorang laki-laki. Bagaimana posisinya seorang wanita sebagai istri yang dengan sadar pula menerima lamaran sampai kemudian pernikahan dengan ijab kabul tadi, maka harus dengan kesadaran pula bahwa pernikahan yang dibangunnya itu dengan suaminya akan ada pertanggungjawaban juga di hadapan Allah. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, rumah tangganya oleh Allah nanti. Bahkan ketika dia sudah menjadi seorang ayah, akan dimintai pertanggungjawaban atas statusnya sebagai seorang ayah, yaitu berkenaan dengan anak-anaknya. Bagaimana dengan seorang istri? Begitu juga seorang istri memiliki kewajiban untuk kemudian menjaga janji atau komitmen pernikahan ini, yang akhirnya memang harus sama-sama dua belah pihak, supaya janji ini terlaksana dengan baik, bukan untuk kemudian kemungkaran kepada Allah dan never ending gitu ya. Tidak ada akhirnya kecuali maut yang memisahkan. Maka perannya seorang istri pun di sini adalah sangat besar, bagaimana memposisikan sebagai partner terbaiknya suami untuk kemudian menjalankan bahtera rumah tangganya dalam ketaatan, sehingga dalam hisabnya pun siap untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya. Bagaimana istri mengurus rumah tangganya, bagaimana seorang istri memastikan anak-anaknya dalam kondisi baik, dalam kondisi terdidik dengan Islam, dalam keadaan yang memang senantiasa didekatkan dengan akidahnya, yaitu keyakinan kepada Allah sebagai pilar yang utama. Juga semua ya seluk-beluk yang ada di dalam rumah tangga. Itu tugasnya seorang istri dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga. Bagaimana juga yang paling utama, ketaatan kepada suami itu adalah poin yang kemudian tidak boleh diabaikan ya. Bahwa poin ketaatan ini menuntut seorang perempuan bahkan lebih mementingkan kepentingan suaminya daripada kepentingan dirinya sendiri, semata-mata kesadaran bahwa ketaatan itu adalah karena Allah dan akan ada pertanggungjawaban yang akan Allah minta dari apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Masya Allah, begitu dalam makna misaqun ghalidha ini, yang mana senantiasa perlu untuk kemudian kita
belajar, mendalami supaya semakin kuat kokoh ikatan pernikahan yang dibangun oleh sahabat muslimah sekalian. Maka tak ada jalan lain kecuali untuk senantiasa kita belajar menuntut ilmu dengan harapan itu menjadi salah satu petunjuk untuk kemudian kita melaksanakan aktivitas utama kita. Kalau dia sudah menikah berarti sebagai seorang istri, kalau sudah memiliki anak berarti juga double sebagai seorang ibu. Semoga kita dimampukan untuk menjadi seorang istri yang sholihah, menjadi seorang ibu yang taat kepada Allah, sehingga dimudahkan pula hisab kita di hadapan Allah, yang mana justru mendapatkan pahala yang berlimpah, penguat timbangan atas kebaikan-kebaikan kita. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah berputus asa kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dalam keberkahan selalu. Insya Allah kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Tetap semangat, semoga senantiasa istiqomah. Saya cukupkan, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.